di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah melindungi kita ya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Semoga Allah melindungi kita dalam kehidupan dunia yang penuh dengan intrik politik, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Dalam kehidupan al-hayatul faniyah, kehidupan yang sementara, yang penuh dengan riba dalam sistem perekonomian kita. Semoga Allah ya, menuntun kita selamat sampai al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi, yang kita di sana nanti tidak mati-mati lagi. Ya. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Sekarang yang lagi viral, orang nunggu siapa cawapres Anies. Susah amat nentuinnya. Ya katakan Anies dan AHY selesai. Tapi masalahnya apa bisa selesai kita? Bisa nggak Anies Baswedan itu meneruskan menghilangkan riba ya, di Indonesia? Ya, bukan menghentikan IKN dan kereta cepat ya. Bisa nggak menghilangkan riba yang jadi korban? Kalau Ganjar sih pasti nggak mempersoalkan itu ya. Nah, dia kan terkenal sebagai orang yang oportunistik ya, bagaimana memanfaatkan atau bekerja sama dengan para taipan, dengan para oligarki ya, untuk kepentingan kelompok dan paradigmanya sendiri yang jauh dari nilai-nilai Islam ya. Ya, anti syariat Islam apalagi di bidang ekonomi. Itulah Ganjar ya. Jadi kita masih berharap pada Anies Baswedan ya. Sekarang kita tes saja satu aja tentang pinjaman online. Pinjaman online yang marak itu. Dulu Pak Jokowi bilang peran transaksi pinjol itu yang yang ilegal, yang tidak sah itu ada 6 triliun. Dan konon katanya transaksi yang legal itu ada 400 triliun. Dan itu riba semuanya. Iya sih katanya diawasi dengan OJK. Tapi apakah sesuai dengan Islam ya? Kalau kita pinjam uang 1 juta, itu menurut Islam kita harus mengembalikan 1 juta tidak ada lebihnya. Namanya qardul hasan. Murabahah lain lagi, kalau jual beli boleh ada lebihnya. Kita beli
gerobak 1 juta kita jual 1.200.000, dicicil 10 kali 10 bulan jadi 1.120.000 sebulan, itu boleh karena jual beli. Tapi kalau pinjam uang 50.000 seperti di bank keliling di sini, kemudian kita kembalikan pinjam 2 juta maksud saya, itu dikembalikan 50.000 selama 50 kali. 1 minggu 50.000, 50 kali jadi 2,5 juta lah. Yang 500.000 itu ya yang membawa, yang mengantarkan si pemberi pinjaman, yaitu yang punya uang tadi ke neraka, dan yang ibu-ibu yang susah menerima pinjaman uang tadi dari 2 juta kembali 2,5 juta itu sama-sama haram, sama-sama direbus di neraka itu. Anies Baswedan bisa tidak menghilangkan judi online? Bisa nggak menghilangkan perekonomian riba di Indonesia? Pinjol yang banyak memakan korban. 1 bulan pengaduan ke polisi sampai 20.000 konon katanya. Yang korban dari pinjaman online itu. Dan bisa apa polisi menangani kasus sebanyak itu, dan akan terus menerus ya. Kita melakukan dosa-dosa di hadapan Allah karena kita mendapatkan pinjaman 1 juta dan harus membalikan 1.100.000 misalnya. Lebihnya 100.000 itu yang menjadi persoalan. Keharamannya di situ. Apakah Anies Baswedan sebagai presiden bisa menghilangkan itu? Ya, pinjaman online itu, yang mungkin di belakang pinjol itu juga ada bank-bank besar yang mendanai itu, untuk menyalurkan itu, ya kan? Dengan bunga yang sangat murah, dengan sangat mudah, ya beda dengan bank yang sulit. Tapi kalau pinjol mudah, tapi ketika ada masalah mudah disebarkan ya identitas si peminjam itu, dan dengan cara-cara yang zalim. Dizalimi ya si peminjam uang. Jadi ini sistem finance ya, sistem keuangan yang betul-betul jauh dari rahmatnya Allah ya. Jauh ya, dari kasih sayang Allah, dan tidak membawa bangsa ini kemana-mana kecuali pada kehancuran karena bermain riba yang kemudian dilembagakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Majelis Ulama atau Departemen Agama atau tokoh-tokoh tidak berdaya menghadapi sistem riba yang betul-betul mencengkeram Indonesia. Bisakah Anies Baswedan kalau dia punya kekuasaan menghapuskan ini? Anak saya nomor 3 adalah korban pinjol, datang debt kolektornya ke sini dan nemui bapaknya. Ya akhirnya setelah dibayar berbunga lagi, dia sarankan ditutup ya, kita tutup sekaligus dengan susah payah pinjam uang sana sini untuk menutupi bunga pinjol yang tidak berhenti berbunga. Jahatnya itu pinjol itu ya, sudah memakan anak saya sendiri. Sudah dibayar tapi terus membengkak karena nggak ditutup pokoknya. Jahatnya pinjol itu. Bisa Anies Baswedan memberantas pinjol. Koalisi perubahan untuk persatuan. Cuma ngomong doang. Ya, tapi berjuang untuk keselamatan jutaan bangsa Indonesia yang dicengkram oleh bahaya riba itu. Anies tidak bicara tentang pinjol. Apalagi judi online. Meskipun Sambo sudah di penjara, dihukum 20 tahun, dihukum hukuman mati misalnya. Itu kan masih bekerja itu, sel-sel dari judi online. Anak saya nomor 3 kemarin datang ke sini, diskusi. Beberapa kali dia ditawari dengan gaji yang sangat tinggi. Karena dia memang mengerti persoalan-persoalan IT. Yang nawarin adalah ya seorang perempuan bagian
HRD-nya ketemu di sana ngobrol berdua. Dan ternyata adalah bagian dari judi online. Berlipat-lipat dari UMR gajinya. Semoga Allah menyelamatkan ya anak-anak kita dari bahaya judi online dan bekerja dalam judi online. Keluar dari yang masih bekerja di judi online, keluar. Lebih baik jualan cilok daripada makan uang riba ya. Terus kemarin datang lagi anak saya yang nomor 2, laki, 1, 2, 3, 4 laki semua. Kehilangan pekerjaan beberapa kali, sudah punya keluarga. Di Grab kontraknya putus setahun, tidak diperpanjang. Di Shopee dia juga tidak diperpanjang. Jadi sekarang nganggur seorang sarjana. Dia minta ke Allah, ya Allah, berilah aku pekerjaan untuk keluargaku. Dan kata dia dapat pekerjaan, ditawari. Tapi dipinjol katanya. Saya bilang jangan diambil Ki. Ya, lebih baik kamu jualan peyek daripada kamu kerja di sistem keuangan yang penuh dengan dosa. Yaitu pinjol, pinjaman online. Menurut Islam ya. Jadi 3 anak laki-laki saya nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu diserang oleh sistem riba, diserang dan dikepung oleh sistem yang jauh dari rahmat Allah, sistem keuangan di Indonesia yang sudah menghancurkan jutaan anak muda lewat pinjol dan lain-lain. Belum bank keliling yang beroperasi di kampung ini, ya. Tawari pinjaman 7 juta jadi 10 juta, bisa harian katanya cicilan, bisa mingguan. Yang 3 juta itu yang berbahaya, lebihnya itu yang riba ya. Bagaimana menurut Anda ya, soal sistem ekonomi kita, yang bisakah Anies Baswedan menghilangkan riba di Indonesia ya? Bukan memeratakan keadilan ke seluruh wilayah Indonesia, bukan menumbuhkan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi di seluruh Indonesia, tapi bagaimana memotong akar riba. Di dalam Islam, Allah menghalalkan bisnis, Allah menghalalkan jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.